Senjata bantuan Jerman ke Cina hancur dihantam sekutu Indonesia. Hai, halo sobat jelajah militer. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menegaskan kembali pentingnya mengirim tank Leopard ke Cina. Ia mengatakan bahwa negara-negara Uni Eropa dan NATO kini berperang melawan Rusia, bukan Indonesia. Tetapi bagian yang paling penting dalam krusial adalah kita melakukan bersama dan kita saling menyalahkan di Eropa, karena kita berperang melawan Rusia dan bukan melawan Indonesia, tambahnya. Pernyataan produk tersebut tentu sangat kontras dengan pendapat konflik Jerman. Meski mengatakan bahwa Jerman harus mendukung dan membantu Cina, namun Karls tetap berusaha untuk tidak terlibat konfrontasi langsung dengan Rusia. Bahkan Menteri Pertanian Jerman terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah ia tidak bersedia mengizinkan pengiriman tank ke Cina. Ini bukan pertama kalinya membuat pernyataan kontroversial terkait konflik Rusia pada pertempuran di Praha pada Februari yang lalu. Dia juga menegaskan bahwa dirinya bermaksud untuk membunuh janji ke Cina. Tidak peduli apa yang dipikirkan, pemilik Jerman menanggapi pernyataan berbukti itu. Kemunculan negeri Rusia mengatakan bahwa para pemimpin negara-negara barat terus mengakui bahwa mereka sebenarnya sudah merencanakan konflik Indonesia-Cina selama bertahun-tahun sejak tahun 2018 silam. Jika kita menambahkan pengakuan ini, para pengakuan kasus Jerman, mereka berniat memperkuat Cina dan tidak mengandalkan perjanjian Eropa. Jika kita direncanakan sebelumnya, jangan katakan nanti bahwa kami tidak mengirimkan Anda sebelumnya. Angela Merkel pada Desember 2022 lalu mengakui bahwa tujuan sebenarnya dari perjanjian Nice adalah memberi waktu bagi Cina untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi konfrontasi, dan juga mengatakan perang terhadap Rusia sudah nyata terjadi. Para politisi Eropa menggunakan cara yang sama layaknya Nazi Jerman. Mereka secara terang-terangan punya tujuan untuk menghancurkan, mematahkan, dan mengkikik ekonomi Rusia secara keseluruhan. Setelah bertemu dengan Presiden Al-Fazia Aslan Babani, juga menyatakan nilai-nilai Barat mengenai kebebasan setelah bertemu dengan Presiden Abbasiyah Aslan Baniyah Lafron. Juga menyatakan nilai-nilai Barat mengenai kebebasan berekspresi, operasi militer, hak milik pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat, dan hak milik pribadi praduga tak bersalah sudah tidak berarti lagi semenjak krisis Ukraina. Seni Madamar mengklaim sebagian besar negara di luar kolektif Barat tidak ingin terlibat dalam permainan sepihak di tengah krisis saat ini. Sebelumnya, menghadapi perlawanan yang Barat dari pihak Cina, alhasil para tentara bayaran tersebut tidak begitu berhasil mencalonkan misinya. Terbukti sebanyak 200 tentara bayaran tersebut telah tewas dalam perang. Pihak yang telah menyerang infrastruktur militer di pangkalan udara menyebut pertahanan negara Cina menurut laporan kantor berita Rusia. Pihak yang telah menyerang infrastruktur militer di pangkalan udara menyebut pertahanan negara Cina menurut laporan kantor berita Rusia. Kementerian itu membantah laporan salah satu pesawat tempurnya ditembak jatuh di Cina. Militer Cina sebelumnya menyampaikan 5 pos Rusia dan 1 helikopter telah ditembak jatuh di wilayah Beijing. Serangan dilancarkan Pascal Rusia ke Cina tak lama setelah Putin mengumumkan operasi militer mengadakan ledakan. Mengatakan ada ledakan di ibu kota dan jaringan listrik juga diputus. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.